Program Intervensi Dini Pembelajaran TIK bagi siswa tunanetra dalam persiapan memasuki sekolah inklusif. Disusun oleh Moch Abdullah Ibrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Ibrahim dari kelas PLG 2020B, NIM 20010044088. Di sini saya akan memberikan program intervensi dini pembelajaran TIK bagi siswa tunanetra dalam persiapan memasuki sekolah inklusif. Kita tahu bahwa di sekolah inklusif merupakan sekolah yang menerima semua karakteristik, semua perbedaan individu dari siswa atau peserta didik, sehingga anak disabilitas pun juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif. Lalu langkah selanjutnya adalah ketika seorang anak tunanetra, siswa tunanetra yang hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah inklusif, semisal dari SMP SLB, SMP LB ke SMA inklusif, atau yang sudah dari SMA LB ke perguruan tinggi, maka sudah wajib hukumnya bagi seorang siswa tunanetra, bagi anak tunanetra menguasai TIK. Karena dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, maka itu dapat mempermudah pekerjaan dari siswa ataupun peserta didik dengan hambatan penglihatan. Di sini saya akan memberikan program yang pertama, yaitu penginstalan NVDA. Yang kedua, program pengetikan 10 jari. Yang ketiga, program mengolah data dengan menggunakan Microsoft Word. Program yang pertama yaitu penginstalan Screen Reader NVDA di laptop. Dalam penginstalan NVDA bagi pemula yang belum memiliki aplikasi mentahannya, ini sedikit membutuhkan bantuan dari orang awas karena sulit sekali bagi tunanetra untuk melakukannya. Cara yang pertama, kita harus mendownload aplikasi mentahannya di link NVDA Access. Jadi di situ kita bisa mengunduh secara online aplikasi NVDA, mulai dari yang terlama sampai yang terbaru. Yang kedua, atau kita bisa meminta kopian dari teman kita yang memiliki aplikasi mentahan NVDA. Nanti kita tinggal mengopi dan menyimpan di perangkat kita. Dan jangan lupa ketika sudah mendownload atau mengopi aplikasi NVDA di perangkat kita, jadikan satu folder yang kita mudah nantinya dalam mencari aplikasi tersebut, supaya tidak berbelit-belit untuk mencarinya. Oke, untuk yang pertama, penginstalan NVDA. Apabila di program di laptop sebelumnya belum ada aplikasi NVDA-nya, bisa terlebih dahulu menyalakan narator ya. Jadi narator ini seperti TTS, tadi text to speech, yang dimana setiap laptop itu sudah ada. Nah, caranya tinggal tekan shortcut keyboardnya, yaitu start menu enter atau control start menu enter atau start menu U, huruf U. Itu sesuai dengan versi laptopnya masing-masing. Silakan dicoba di salah satu dari 3 tadi ya. Coba saya nyalakan naratornya ya. Nah, karena di laptop saya sudah ada NVDA-nya, maka saya matikan dulu NVDA-nya. Oke, sudah saya lepas NVDA-nya, lalu saya aktifkan untuk naratornya ya. Ya, versi laptop saya itu menggunakan tombol start menu dan enter. Dengan otomatis langsung nyala naratornya seperti ini. Nah, setelah naratornya menyala, langsung kita cari folder
file NVDA-nya. Down, selected. NVDA My Version. Tools, enter. Command not available. Down, NVDA My Version window. Table items view. Table has 4 rows, 4 columns, 4 column headers. Down, selected. Enva underscore 2017.3. Tooltip. Down, selected. Enva underscore 2019.1.1. Oke, coba saya enter, saya install ya di NVDA 2019 ini. 170, enter. Item 4. Maka akan terdengar suara seperti ini, teman-teman. Ya, ini tandanya aplikasi NVDA-nya akan diinstal. Lalu langkah selanjutnya tinggal mengikuti instruksi dari penginstalan NVDA-nya. Tinggal di next gitu ya. Tab. NVDA My Version window. Table items view. Table has 4 rows, 4 columns, 4 column headers. 0 U. Tab. Up documents. 2 of 10. Oke, karena ini laptop saya sudah terinstall, maka secara otomatis langsung menyala ya untuk NVDA-nya. Nanti untuk di laptop teman-teman akan muncul dialog langkah-langkah penginstalan, nanti tinggal di next gitu aja ya. Oke, saya rasa program yang pertama ini sudah bisa ya. Oke, program yang kedua yaitu pengetikan 10 jari. Coba Fauzi, apakah tahu pengetikan 10 jari di keyboard atau laptop? Belum begitu Pak, tahu. Belum tahu. Oke. Kalau Fikri? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Jadi pengetikan 10 jari ini dapat dikatakan sebagai pengetikan buta ya. Karena dengan tanpa melihat kita bisa mengetik keyboard. Dengan cara bagaimana kok bisa mengetik tanpa melihat? Ya, tentunya menghafal. Sehingga teknik ini bisa diterapkan untuk teman-teman tunanetra yang ada hambatan di penglihatan. Oke, sudah tahu ya dari definisi pengetikan 10 jari. Lalu bagaimana caranya kalau diterapkan di keyboard? Oke, di keyboard kalian coba dicek di tengah-tengah keyboard itu ada tombol, ada kayak tombol yang ada jerijinya, ada bentolannya. Timbul. Ada Ya, ada timbulnya. ada timbulnya itu ya, 2 kiri dan kanan ya toh. Coba ditekan, itu yang kiri apa? F. Oke, F. Yang kanan Y. J. Betul. Nah, di sini sebagai tanda yang sebelah kiri itu untuk tempatnya telunjuk yang F ya, terus sebelah kanan untuk tunjuk sebelah kanan. Oke, paham? Paham. Coba letakkan tunjuk kiri di F, tunjuk kanan di J. Udah? Udah. Ketikan tunjuk tengah manis jentik yang tangan sebelah kiri. Bunyinya apa? FDSA. Oke. Betul ya, Fikri ya? Oke. Kalau yang tangan kanan? Ada berapa yang tangan sebelah kanan? CKL sama simbol apostrop semikolon ya. Nah, itu seperti itu yang di bagian tengah. Terus kita geser ke bawah dengan cara agak yang tangan kiri itu turunnya sorong ke kanan, tangan kanan turunnya serong ke kiri. Harusnya di telunjuk kiri itu menekan tombol N. Terus tombol V ya. Terus tunjuk kanan itu tombol N. Coba. Betul ya? V dan N. Terus diketikkan telunjuk tengah manis jentik tangan sebelah kiri. Ada apa? B, C, Z. Oke, benar. Tangan sebelah kanan ada apa? Oke. Sama titik. Titik, benar. Oke. Itu yang ke bawah ya. Terus bawahnya lagi itu ada tombol spasi panjang. Itu bisa digunakan dengan menggunakan jari jempol. Nah, pakai jempol kiri kanan terserah. Ya, sesuai selera. Kita kembali lagi ke tombol yang ada titiknya, yang ada simbol apa? Ada tombol timbulnya di F dan J.
Kembali lagi ke atas. Kita naik, yang tangan kiri naiknya serong ke kiri, yang tangan kanan serong ke kanan. Yang ditunjuk harusnya bunyinya R, dan yang sebelah kiri ya R, sebelah kanan ada I. Coba, bener nggak? P dong. Yang tunjuk kiri R, tunjuk kanan naik ke kanan I. Ya. Oke. Coba ketikkan yang tangan sebelah kiri telunjuk tengah manis jentik. Ada apa? F R, E E, B, Q. Kalau yang tangan sebelah kanan U I O P I, U, P, I, O, P sama simbol left bracket ya. Terus gimana? Yang di tengah-tengahnya ini ada yang masih belum tertekan sama apa? Belum ada tangannya kan ya? Sebelahnya R itu ada huruf T. Itu haknya telunjuk sebelah kiri. Ya. Terus yang sebelah kanan ada dua haknya huruf U dan Y. Ya. Oke, sudah paham di situ. Tadi yang coba yang naik tunjuk kiri ada huruf apa? Sebelah kiri I W R Q W E R R I W R E W Q. Kalau yang kanan I O O P sama left bracket ya. Oke, terus kita kembali lagi ke tengah ke FDSA dan JKL tombol akustik semikolon. Di tengah-tengahnya yang tangan kiri ke kanan ada huruf apa? G. Yang kanan H. Nah, itu ya. Oke. Terus kita naik 2 tingkat. Yang kiri serong ke kiri, yang kanan serong ke kanan. Naik 2 tingkat. Ada tombol-tombol angka. Yang telunjuk kiri sebelah telunjuk kiri ada angka 4. Coba diketik semua telunjuk tengah manis jentik. Nah, ada 4 3 2 1 ya. Terus yang kanan ada 8 9 890 tanda hubung. Oke. Terus kalau gimana kalau nekan tombol 5 6 nya bisa pakai telunjuk kiri ya. Terus 7 nya pakai telunjuk kanan. Oke, paham ya? Oke, sekarang huruf-huruf tadi silakan dihapus dengan menekan Ctrl A terus di backspace ya. Sekarang coba ingin saya ngecek. Coba diketik ya. Dengan cepat FDSA. Oke. Yang kanan JKL. Oke. Terus ke bawah. Oke, betul. Yang kanan. Oke, betul. Kembali ke atas yang deretannya huruf Q W E R. Yang kiri. Tunjuk tengah manis jentik ya. Coba. Oke. Terus yang kanan. Oke. Nah, betul. Sekarang kita praktek menulis paragraf ya. Kita nulis dengan menggunakan teknik 10 jari ya, dengan benar. Pelan-pelan saja supaya hafal. Tulisannya pertama, hari ini. Ingat untuk spasinya pakai jempol ya. Kita belajar TIK dengan materi
materi Pengetikan 10 jari. Space 1 0 space Terus titik ya terakhir ya. Oke, sudah selesai. Oke, saya coba review kembali. Auzi, untuk jari yang untuk tangan yang sebelah kiri, haknya telunjuk tengah manis jentik di tombol yang tengah-tengah apa aja coba? haknya Iya, telunjuk tengah manis jentik. Yang awal-awal ada titik-titiknya itu loh, tombolnya di keyboard. Itu apa aja? Telunjuk tengah manis jentik. ada F F, D, D A S, F D S A F, D, S, A. Kalau naik satu tingkat ada apa aja? ada R R, E E, W W, I Q. Turun 2 tingkat ada apa? ada V V, C C, X X, sama Z. Z. Oke, sekarang gantian Mas Fikli yang tangan sebelah kanan. Untuk yang pertama ya, itu haknya telunjuk tengah manis jentik apa aja? Sebelah kanan. Yang tengah-tengah, yang ada titiknya di keyboardnya itu. Dari mana? Dari jari tangan kanan atau kanan? Dari tunjuk ke jentik, Dari tangan kanan atau tangan kiri? tangan kanan. Itu ada C K L sama Semikolon. Oke. Naik satu tingkat ada apa? tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Sebelah ada I E, O O, P sama P. derajat. left right jacket ya. Kalau turun 2 tingkat ada apa yang tangan sebelah kanan? Turun dua. Ada M Oke. M M, koma koma, sama titik. sama titik. Kalau spasi pakai jari apa? Jadi ibu jari. Ibu jari, oke. Oke. Supaya berfungsi semua kan 10 jari, ya. Kalau spasi enaknya pakai jari ibu jari ya. Oke. Saya sudah cukup yang materi 2. Kita pindah ke materi 3, yaitu mengolah data di Microsoft Word. Apa aja? Nanti kita akan mempelajari tentang huruf. Untuk mengatur huruf ya, kita pakai font apa, pakai font size-nya berapa. Terus kita pakai setelah huruf kita ganti ke line spacing. Jadi spasinya baris itu kita pakai baris ukuran berapa? 1 atau 1,5 atau pakai 2 atau yang at least itu ada yang mepet banget ya, kayak no spacing gitu, di mepet baris 1 baris 2 mepet banget. Terus setelah mengatur line spacing kita akan mengatur paragraf ya. Paragraf nanti ada apa aja, kita atur rata kanan kiri, atau rata kiri aja, atau rata tengah, yang paragraf. Terus kita akan belajar membuat tabel di Microsoft Word. Oke, yang pertama kita coba buat dulu paragraf ya. Untuk kalimatnya gini, hari ini, coba kita belajar ya, belajar oke, kita keterampilan TIK.
space, T-I-K, space, TIK di D-I, space, Asrama Unesa. A-S-R-A, M-A, space, I, U, M-E-S-A, space, Oke. Program ini letter R, R letter race, T-R-O-G-R-A-M, space, I-N-I, space, dilaksanakan oleh D-O, O, I-L-A-A-S-A-N-A-N, space, O-E-H, space, mahasiswa jurusan PLB M-A-A-A-S-I-S-A, space, J-U-R-U-S-A-N, space, E-L-E, angkatan 2020 A-N-T-A-A-T-A-N, space, 2020, space, yang bernama A-N-P, space, R-N-A-N-A, space, MOCH M-O-G-H, space, Abdullah L-nya double A-E-D-U-L-L-O-H, space, Ibrahim pakai O ya. I-E-R-O-H-I-M, Adapun A-D-A-D-U-N, space, program yang dilaksanakan P-R-O-G-R-A-M, space, Y-A-N-D-I-L-A-A-S-A-N-A-A-N, space, tersebut berjudul T-E-R-S-E-E-T-E-E-T-U-T, space, T-R-J-U-D-U-L, space, program intervensi dini P-R-O-G-R-A-M, space, I-N-T-E-R-V-E-N-S-I, space, T-I-N-I, pembelajaran TIK T-E-M-P-E-L-A-J-A-R-A-N, space, T-I-K, bagi siswa tunanetra. A-T-I, space, S-I-S-W-A, space, T-U-N-A-N-E-T-R-A, space, Saliden, Sizzle, Hobby, A, E, Sizzle, Tunanetra, Alice Melinator, Mike, dalam persiapan T-A-L-A-N, space, T-E-R-S-I-A-T-A-N, space, memasuki sekolah inklusif. M-E-N-A-S-U-K-I, S-E-K-O-L-A-H, space, I-N-A-L-U-S-I-F, space, 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 Oke, sudah ya. Coba di blok semua dengan menekan Ctrl A. select all, Nah, ditekan tombol ALT, kita akan menuju ke menu toolbar. Quick tab, tab, full home tab, select all page, Agak ditekan lama terus dilepas ya. ALT. Ya, ALT. Sebelahnya spasi, kanan kiri bisa. Kita kan lama tuh. Ya, terlama terus dilepas. Betul. Cari menggunakan panah kanan kiri tombol home. insert tab, select, home tab, select all page, Home. Terus setelah home ketemu home, jangan di enter ya. Tekan tombol tab, cari font. theme, page, line number select, page setup, Terus tekan tombol tab terus sampai ketemu font. page color, page order, combat, page order, around page set, line number, race select, column select, size select, orientation select, margin select, theme group, effect select, skirt, font select, skirt, color select, skirt, font select, skirt, offset, Ketemu nggak? Font. effect select, skirt, font select, Microsoft Word document, something low, written tab, tab, control, page layout tab, select all, insert tab, home tab, click, cut, copy, combo, copy, Setelah ketemu setelah menemukan font, pakai panah bawah atas ya. Tapi kita terusnya ke bawah, cari Times New Roman. Nah, itu kan Times New Roman. format, page, top, office, clipboard, font, something all, Fontnya terus. Times New Roman, selected Times New Roman, Times New Roman. Pakai panah atas bawah. Mentok. Oh, bukan. Kembali. Oh, ini font size ini. Nah, ini font. Change face to last. Change face to last. Change the selected. Font size in R. Font in R. Nah, ada font size ya. Font size in R. Font in R. Nah, ini kalau semisal kalian kelebihan,
kembalinya pakai tombol shift tab. Kalau maju tab, kalau mundur shift tab ya. Nah, itu kan udah font gitu. Di panah bawah. Berarti Shift tab. Kalau mundur. Font size and art. Nah, itu font size, mundur. oh nggak bisa. Shift tab. Nah, shift dulu, Shiftnya ini kan. terus atasnya kontrol itu. Terus tab. Baik. Oh, ini tekan Document 1 tombol lain ini mestinya. Oke, ntar kontrol A dulu. Pokoknya jangan ketekan tombol lain ya. Ini. Di kontrol A. Font text start control expanded. Font text selected. Boom. Font loading. Copy. Format paper. Copy. Font edit art. Nah, ini font. Selected. Panah bawah. Calibri. Calibri. Adonan select. Terus? Adonan. Oke, nggak ada. Langsung tulis saja Times tulisannya TIMES. Di sini. Langsung aja apa bisa. TIMES. TI. MES. TI. M. TI apa? MOS. TIMES. Ya? Mana bawah coba, mana bawah. Atas. Bawah. Oke, nggak muncul ya, nggak apa. Coba pakai Calibri aja yang atas tadi. Pakai apa? Calibri yang atas tadi. Nah, itu di enter. Oke, di enter ya. Terus kita pakai lagi, tekan tombol ALT, cari home, tapi di font size. ALT. Kayak tadi, di kontrol di blok dulu, tekan tombol ALT, terus cari home. Copy. Format. Office label. Font size. Subtable. Page. FS. 18. Home. Tab, tarik font size. Caps lock itu bukan tab, atasnya. Oke, terus Tab. font size, cari font size. Terus font size. Ah, kelebihan, bentar, kelebihan. ALT, home ya. Nah, ini font size. Ya, panah bawah, cari ukuran 18 besar ya. Di enter. Oke. Ah, itu langsung otomatis huruf kalian langsung besar. Tapi normalnya kita pakai 12 ya ukurannya. Oke. Kita sudah mengatur hurufnya. Lalu kita atur line spacingnya. Caranya gimana? Kita pakai shortcut ya. Coba di blok dulu, Ctrl A semua. Nah, setelah di blok, coba tekan Ctrl 1. Ctrl plus huruf 1. Ah, bunyinya apa? Single line spacing. Ini artinya baris kalian itu ukurannya 1. Ya. Coba ditekan Ctrl plus huruf 2. Bunyinya apa bunyinya? Ctrl tanda angka 2 tadi apa? Double line spacing. Ini caranya lebih jauh ya. Yaitu 2. Ada lagi yang agak pendek, yaitu Ctrl plus huruf 5. 1.5 line spacing. 1.5 tadi 1,5. Jadi bisa pakai 1 atau pakai 1,5 atau pakai 2. Itu untuk mengatur line spacingnya ya. Terus kita atur paragrafnya. Mau dirata kanan, kiri atau tengah, atau kanan kiri. Kalau tekan huruf, coba tekan huruf Ctrl E. Apa bunyinya? Center. Ini tulisan kalian, paragrafnya akan berada di tengah. Di rata tengah gitu ya.
Terus ini biasanya dipakai untuk judul, dipakai untuk nama kolom tabel biasanya seperti itu. Terus coba tekan Ctrl plus huruf L, Left line. left the line. Ini paragraf kalian sebelah kirinya itu rata, sebelah kanannya yang nggak rata. Sebelah kanannya itu agak blondang-blondang gitu ya. Coba lagi ditekan Ctrl R, Right line. right the line. Ini paragraf kalian itu yang sebelah kanan akan rata, tapi yang sebelah kiri itu yang nggak rata, blondang-blondang ya. Ada yang menjorok ke kanan, ada yang menjorok ke kiri. Tapi kalau ingin rata kanan kiri, tekannya Ctrl J. Justify. Justify. Itu yang baik yang kanan atau yang kiri, dia itu rata. Jadi kalau dilihat secara visual itu rapi kelihatannya. Ini biasanya sering dipakai untuk nulis makalah, nulis laporan, bahkan nanti skripsi pun juga pakai ini. Justify, rata kanan kiri agar terlihat bagus, rapi ya. Setelah paragraf, kita akan membuat tabel. Yang ini bisa dihapus saja nggak apa-apa. Oke, udah kosong ya, blank. Tekan tombol ALT. Rift tab control. Home tab select all. Kita menuju, kita menuju ke insert. Coba kanan satu kali. Insert tab select all. Ada insert tab kan ya? Nah, sekarang cari tab apa? Bunyinya itu table, pakai tab. Page comments. Page rate comments. Next page. Table group. Table message. All table. Press F1 for more. Alt F T. Table, pakai tab. Pakai tab. Itu tabless ya. Langsung aja di enter kalau ini. Di enter. Nah, ini kita pilih mau membuat kolom berapa, baris berapa. Jadi gini, kalau kolom dia ke kanan ke kiri ya, itu kolom. Tapi kalau ke bawah itu namanya baris. Paham? Kita akan membuat 4 kolom ke kanan kiri, terus barisnya ke bawah juga 4. Jadi coba ditekan tombol panah kanan ke kanan 4 kali. Kanan 3 kali coba. Tombol panah kanan 3 kali. 2 kali apa 3 kali? 3. Sudah. Bunyinya 4. Ini 3 loh di tempat. Jadi apa? Kanan lagi apa? Bikin kolomnya ke kanan 4. 4 bawah. Bawah 4. Nah itu 4x1 kan ya. Itu artinya 4 itu yang ke kanan 4, yang barisnya masih 1. Ya setelah 4 kanan sudah, sekarang bawah kita bikin 4 baris, ditekan lagi sampai menemukan 4x4. Oh, ini juga sama. Pakai panah bawah dulu. Panah bawah langsung. Oh, Nah, core X4 ya. Nah, itu artinya sudah membuat tabel 4 kali 4. Setelah benar di enter langsung. Oke. Nah, ini sudah muncul di layar Microsoft-nya, ada tabel ke kanan 4, ke bawah 4. Ini kursornya kalian pertama kali berada di kolom atas sendiri, kolom 1 baris 1. Coba ditelusuri dulu pakai tab. Nah, kolom 2. Ini dia pindahnya ke kanan ya. Jalannya ke kanan, bukan ke bawah. Nanti sampai tekan tab lagi, kolom 3, kolom 4. Ya, tab lagi. Baris 2, kolom 1. Artinya baris 2, kolom 1 ya. Coba kembali ke atas yang kolom pertama, baris 1. membaliknya Shift tab. Atau langsung panah atas. Nah, baris 1. Coba dipastikan dulu pakai tab di kolom 1 ya. Kolom 3. Kolom 1. Ya, sudah ya. Terus yang kolom 1 ini coba diketikkan nomor, disingkat aja NO titik. Kolom 2-nya ditulis nama. Kolom 3 ditulis angkatan
Nama. Kolom 4 jurusan. Nomor 2. Nama. Nama, angkatan jurusan. Kolom 3 Nama. Nah ya. Oke, kalau sudah selesai semua, tadi kan kita sudah belajar untuk rata tengah ya. Sekarang di Ctrl A, di blok semua, ditekan Ctrl E, center, Kontrol A. Ctrl E, Kontrol E. center. Udah ya. Nah, ini salah, langsung akan rata tengah semua, jadi lebih bagus ya. Oke, mungkin sudah cukup ya programnya. Coba aku ingin lanjut dulu sebelum ditutup ke Fauzi. Tadi yang pertama mendapatkan program apa? Tentang apa? Yang pertama penginstalan apa? Penginstalan NVDA. NVDA. Ya. Yang kedua materi apa? Pengatikan 10 jari. Oke, teknik pengatikan 10 jari. Fikri, materi yang ketiga tadi Itu cara membuat membuat tabel, terus mengatur huruf ya, font size, terus ada lagi line spacing ya, sama paragraf di Microsoft Word. Oke, jadi itu saja programnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menempuh pendidikan di sekolah inklusif atau perguruan tinggi ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.